hikayat Imam Ar-Razi itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Saudara-saudara jemaah Gerakan Cinta Masjid Kabupaten Karimun beserta hadirin jemaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Syiarus Salikin terdahulu sampai pada muka surat 70 dan telah mahikayat oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala bahwasanya seorang laki-laki wukuf di Arafah. Ini hikayat ini, cerita ini sangat masyhur ini ya, sangat masyhur karena cerita ni ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud, ada di Tirmizi, ada di Ibnu Majah. Jadi sangat masyhur. Seorang laki-laki wukuf di Arafah dan adalah pada tangannya 7 batu. Berkata ia, "Ya ayyatuhal ahjar, ishhadu ila anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Artinya, hai segala batu, dia ambilnya batu, bercakap dia, hai segala batu, saksi olehmu bagiku bahwasanya aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian maka tidur ia. Ini cerita ini di padang Arafah. Selepas beribadat dalam wukuf di padang Arafah, ada seorang pemuda, udah lelah dia rasanya yang berhaji ni, kemudian dia ambilnya batu, dia cakap pada batu tu, batu, engkau nanti jangan diam-diam saja ya, ikut bercakap nanti di akhirat. Kalau saya sedang dinaikkan di mahkamah, ikut nanti menjadi saksi. Nah, itu cerita ni ya. Aku ni datang sini tak ada apa-apa, tak pandai apa-apa, hanya bersaksi, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Itu je yang aku tahu. Nah, kesaksianku itu ikut engkau nanti bersaksi ya, batu. Oh, ni bercakap sama batu ni. Kalau hari ini orang bercakap sama batu dikata apa? Kurang-kurang akal agaknya. Sahabat Nabi tak kurang akal. Sebaik-baik agama ni di masaku, kata Nabi. Khairu qarnukum qarni, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Sebaik-baik Islam tu di zaman aku ni lah, kata Nabi. Kemudian 100 tahun di belakang itu, kemudian 100 tahun di belakang itu. Itu zaman salaf dipanggil. 301 sampai 300. Dari 300 sampai ke 700 khalaf. Dari 700 sampai ke kita ni mutaakhirin. Jadi sebaik-baik agama ni di masa Nabi.
Sahabat yang hidup di masa Nabi lah nih pelakunya nih. Hei batu, jangan nanti diam saja, ikut bersaksi ya. Ketika saya dinaikkan di mahkamah, saya ni tak banyak tahu, tak banyak amal, tak banyak ilmu. Saya datang berhaji ni, satu je yang saya tahu. Saya yakin bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya sangat yakin bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu je yang saya tahu. Awak besok ikut cakap ya batu, lepas tu tertidur dia, lelah. Naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian maka tidur ia, maka melihat ia di dalam tidurnya seolah-olah hari kiamat sudah berdiri, dan dihisab akan laki-laki itu, maka telah wajib baginya neraka. Dibawa akan dia kepada satu pintu daripada pintu neraka Jahannam, maka datang suatu batu daripada 7 batu itu, mencampak akan dirinya atas demikian pintu itu, maka berhimpun segala malaikat azab atas mengangkatkan dia, maka tiada kuasa mereka itu. Maka dibawa akan dia kepada pintu yang kedua. Mimpi dalam tidurnya orang ni, anak muda ni mimpi kiamat sudah terjadi dalam mimpinya. Kemudian dia pun diadililah. Kata mahkamah, kamu mati dalam beriman, akan masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, kena ada dosamu yang engkau tak sempat bertaubat, dihukumlah awak dulu. Dimasukkanlah dulu awak ke neraka. Lepas nanti awak jalani hukuman, baru boleh masuk surga. Iyalah, mahkamah sudah memutuskan, nak kata apa lagi. Dibawa malaikat petugas, ketika akan dicampakkan ke dalam neraka, datang batu menghalangi. Batu kecil tadi membesarkan dirinya, dari kecil langsung membesar. Jangan awak kira cerita ni cerita Batman, Superman, ini bukan. Mampu tak Allah membesarkan batu dalam masa sekejap? Sangat mampu. Sedang bikin batu dari tak ada jadi ada pun Allah mampu. Apalagi hanya sekadar membesarkan yang kecil. Sangat mampulah tu. Membesar batu itu seketika akan dilemparkan, membesar batu memenuhi pintu neraka. Tak bisa masuk orang ni, penuh. Bergegas petugas, malaikat petugas ni menjauhkan batu ini. Tak dapat mereka menguaknya, menjauhkannya. Begitulah 7 pintu neraka, setiap akan mereka lemparkan, datang batu itu. Maka datang batu yang kedua seperti batu yang pertama itu jua, demikianlah hingga 7 pintu. Kemudian dibawa akan dia kepada Arasy. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, hai hambaku, telah engkau mensaksikan segala batu itu, maka tiada ia mensia-siakan akan hak engkau, dan aku naik saksi atas syahadat engkau atas mentauhidkan daku, masuk olehmu akan surga. Itu firman Allah kepada orang ni. Hai hambaku, engkau kumasukkan ke surga bukan karena amalanmu, bukan, karena kesungguh-sungguhanmu mentauhidkan aku. Hadis ini tuan-tuan dijadikan oleh para ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Hadis ini jauh lebih penting lagi hudurul qalbi dalam semua ibadat. Menjadi sangat penting hadir hati dalam ibadat. Kerana orang ni tak banyak tahunya tentang agama ni, hanya tahu je syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun syahadat itu mendalam. Jadi setiap dia mengucapkannya hudurul qalbi, hadir hatinya. Aku bersaksi bahawa hanya engkau ya Allah Tuhan.
pembuat alam semesta, pembuat diriku, pembuat neraka, surga, penetap nasib makhluk ni semuanya hanya Engkau. Aku hanya menyerah pada Engkau. Dan Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa itu, ya Allah. Itu manusia pilihanmu. Itu manusia yang amat Engkau kasihi. Aku menyaksikan, aku yakin bahwa itu adalah utusanmu, wakilmu, pesuruhmu. Itu dari dalam hatinya, bukan hanya dari bibirnya. Itulah yang dimaksud Allah. Engkau dimaafkan, dimasukkan ke dalam surga lantaran kesaksianmu itu. Maka tatkala hampir ia daripada pintu surga, maka tiba-tiba segala pintu terserlap. Maka datang syahadat alla ilaha illallah dan dibukakan sekalian pintunya. Maka masuklah demikian laki-laki itu. Wallahu a'lam. Kesimpulannya hadis ini, hadis panjang ini sebenarnya, tapi dalam kitab kita ini dikemas singkat saja. Tidak diceritakan secara detail, hanya diceritakan secara singkat saja. Kesimpulannya hikmah mempelajari hadis ini. Yang pertama, setiap kita bersolat atau berzikir atau membaca Al-Quran yang kita dapat tahu artinya, hadirkan makna. Itu makanya syarat utama bagi salat khusyuk itu ialah mengetahui makna yang diucapkan di dalam salat. Itu syarat penting. Jadi hendak pergi kepada salat khusyuk, selain daripada syarat-syarat zahir, rukunnya, syaratnya, yang membatalnya, itu syarat-syarat zahir fikih. Yang lebih utama lagi hudurul qalbi, hadir hati. Macam mana cara menghadirkan hati dalam salat? Jawabannya, mulakanlah menghafal mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jangan ada satu pun kata-kata di dalam salat yang kita tak tahu maknanya. Itu tangga pertama. Untuk pergi kepada salat khusyuk itu tangga pertama. Tidak ada orang yang bisa khusyuk dalam solatnya kalau tangga pertama ini tak diselesaikan. Misal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hari-hari dibaca orang yang sembahyang. Walaupun hukum membacanya sunat. Sunat membacanya itu. Tapi maknanya itu luar biasa. Itu adalah MOU, pengakuan, perjanjian antara diri kita dengan Allah. Itu kalau diucapkan oleh qalbu, itu mengubah seseorang dari takut kepada makhluk, berubah sudah menjadi hanya takut kepada Allah. Jadi semua urusan di luar sana yang bercanggah dengan keinginan, ketentuan, aturan-aturan Allah, orang ini tak peduli. Tidak berharga sama dia itu. Kenapa? Karena kalbunya, hatinya sudah berjanji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wahai Allah, sesungguhnya salatku ini, salati, wa nusuki, dan semua ibadatku ya Allah, wa nusuki, wa mahyaya, seluruh hidupku ini ya Allah. Kalau seluruh hidup maknanya apa? Dari pagi pukul 6 pagi sampai pukul 6 petang, sampai pukul 6 pagi lagi, semua kecerdasan, semua pangkat jabatan, semuanya itu hidup kita. Wa mahyaya wa mamati, matiku ya Allah, aku mau mati ini. Karena aku tahu ayahku dulu hidup dah mati, atukku dulu hidup dah mati, aku pun mau mati juga. Sebelum mati aku bersiap untuk mati. Wa mamati, matiku ini lillahi rabbil alamin, ini semuanya ku persembahkan untuk Engkau
Engkau ya Allah, untuk mematuhimu, untuk mengikutimu, untuk mendengarkanmu, untuk Engkau ya Allah. Itulah arti ucapan doa iftitah. Itu kalau diucapkan oleh qalbu, dia akan mengubah gaya hidup seseorang. Sehingga kata Rasulullah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat, kalau memang betul didirikan salat, salat itu mampu mengubah orang dari kejahatan dan kemungkaran. Salat yang macam itulah, salat yang hidup. Jadi saudara-saudara, wabil khusus saudara-saudara GCM, kita bertugas. Saya tak ingat apa tugas ini sudah saya sampaikan di GCM atau belum. Biasanya di majelis-majelis itu saya sampaikan, kita punya tugas menghafal semua yang kita baca di dalam salat, mulai dari usolli sampai salam. Itu sudah pernah disepakati tugas itu belum? Di GCM belum ya? Kalau belum, malam ni lah kita sepakati. Kita wajib menghafal. Caranya tak susah. Pulang dari sini jangan balik ke rumah, balik ke kedai buku ataupun ke Google, ada buku-buku, download atau beli buku di kedai buku, judulnya Tuntunan Salat Lengkap. Gambar orang tegak, gambar orang rukuk, gambar orang sujud. Ada tak? Pernah nampak buku tu? Ada versi besar sebesar buku biasa, ada versi saku sebesar buku kayak. Yang versi saku tu beli masuk kocek. Jangan dibuka-buka lagi, biar dalam kocek itu. Nanti 3 bulan kalau yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, 3 bulan hafal dia itu. Kalau yang muda-muda agak-agak berapa bulan itu? 1 bulan. Bacaan salat mulai usalli fardhu zuhri atau usalli fardhu al-ashri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala sampai salam. Tak banyak itu, karena bacaan itu berulang-ulang itu saja. Paling-paling nanti yang agak bertambah hafalan qunut subuh. Qunut subuh luar biasa itu. Siapa yang membaca qunut subuh dengan kalbunya, maka orang tu orang yang kebal dengan keadaan apapun. Apapun yang dibikin Allah kepada dirinya, kepada anak bininya, kepada tetangganya, kepada alam semesta ni, orang tu tetap senyum saja. Ada tak orang di kampung ni macam itu? Apapun yang berlaku kepada dirinya, kepada anak bininya, kepada tetangganya, kepada manusia ni semuanya, orang ni tak ada pernah susah, tetap santai, senang. Ketemu tak orang macam itu? Ketemu tak? Kalau anda ingin tahu orang yang macam itu, hafallah itu arti qunut subuh. Luar biasa. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Apa itu arti fa innaka taqdi wa la yuqda alaik? Nantilah kita ketemu. Kira-kira kapan bisa beli buku atau download buku? Besok bisa tak? Besok udah bisa, berarti besok hari pertama. Berapa hari agak-agak bisa menghafal itu? Kalau yang sepuh-sepuh 3 bulan sampai 6 bulan, itu biasa di majelis-majelis. Tapi itu yang sepuh-sepuh. Kalau yang muda-muda agak-agak berapa lama itu bisa? Sama dengan yang sepuh. Tak apa, kalau mau disamakan dengan yang sepuh tak apa.
Up to you lah. 3 bulan, tak apa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait. Sesungguhnya ya Allah, engkau itu penghukum, engkau tidak dihukum, engkau penghukum. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau menjatuhkan hukuman ya Allah, yang menghukum engkau tidak ada. Wa innahu la yazillu man walait. Tidak akan jatuh orang yang engkau pelihara, dan tidak akan terpelihara orang yang kau jatuhkan. Jadi orang yang jatuh itu yang dijatuhkan Allah, yang terpelihara itu yang dipelihara Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tidak bisa jatuh orang yang kau tolong, tak bisa. Sekampung satu dunia ni orang ingin menjatuhkannya, tapi engkau mau menolongnya, tak jadi jatuh itu. Satu negeri ini orang hendak membunuhnya, tapi engkau hendak menghidupkan, tak terbunuh orang tu itu. Itu sudah ada di dalam jantung orang yang kunut subuh. Maka keluar dia dari solatnya, dia menjadi manusia yang tegar. Ketemu musuh, tapi musuh dalam mempertahankan yang hak dia, orang ni memusuhi dia, tidak ada masalah, kecil je. Walaupun tak dicakapkannya. Kalau dicakapkannya nanti berubah, takabur namanya. Tapi di dalam i'tiqadnya, kamu tak besar, kamu tak hebat, karena kamu dalam kebatilan. Yang besar adalah putusan Allah. Itu di dalam hati orang yang kunut subuh tadi. Wala yazillu man walait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaik. Teruskan hafal makna kunut subuh, supaya waktu kita kunut subuh, ini kunut subuh bukan ini? Jangan-jangan awak anti kunut pula. Ini kunut subuh semua tak? Kalaupun awak tak kunut subuh, tak apa-apa. Kunut subuh itu sunat. Asal jangan anti kunut subuh. Karena lain orang yang tak kunut subuh, lain anti kunut subuh. Kalau yang tak kunut subuh, meninggalkan sunat. Meninggalkan sunat hukumnya apa? Tidak ada dosa. Hanya tak dapat pahala, itu je. Tapi anti kunut subuh itu artinya orang yang menganggap kunut subuh itu salah atau mengada-ngada atau bid'ah, itu babnya lain. Jadi itu di luar kita itu. Kalau yang tak kunut subuh tak apa. Kadang-kadang banyak anak-anak muda di luar sana, bukan di GCM lah, di luar sana, dia tak hafal, dia tak kunut subuh lantaran tak hafal, bukan lantaran anti kunut subuh. Tak kunut subuh lantaran tak hafal. Di GCM masih ada yang tak hafal, agaknya tak ada lagi ya, tak ada, namanya pun pencinta masjid. Tapi yang tak hafal maknanya masih ada ya. Itu je, lanjutkan. Kita pastikan, dibikin dulu perjanjiannya, bila kita paling lambat menghafalnya, arti solat dari A sampai Z. Agak-agak berapa bulan itu baru dapat Pak Ketua hafal? Bisa 3 bulan bisa tak itu? Disetarakan dengan orang tua-tua je lah, 3 bulan ya, insyaAllah. Orang yang hafal semua bacaan dalam solat itu berpeluang orang tu sampai kepada apa yang dimaksud di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang ni bisa sampai di sini. Ingat kamu, kata Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu bisa tatmainnul qulub, menenteramkan jiwa. Tangga-tangganya itulah dia. Karena setinggi-tinggi zikir itu sembahyang, solat, itu setinggi-tinggi zikir.
Salat itu bisa menenteramkan jiwa kalau hudurul qalbi, hadir hati. Cara menghadirkan hati, dasarnya tanggap pertamanya mesti tahu setiap yang kita ucap di dalam salat. Mesti tahu. Nanti ketika kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah. Apa itu menyembah? Menyembah, mematuhi, siap patuh. Hanya kepadamu itu ya Allah. Orang yang faham cakapnya ini di dalam salatnya, orang ini tidak akan patuh di luar nanti kepada setiap perintah yang bertabrakan dengan perintah Allah. Pasti itu. Tapi kalau tak faham dia yang dia cakap ini, tengok keadaan lah. Kalau kira-kira memungkinkan patuh, kalau tidak tak apalah. Itu beza salat yang hudurul qalbi, hadir hati. Baik, natijah pertama kita bersepakat menghafal arti yang kita ucap di dalam salat. Itu caranya, metodenya itu anda sendiri carilah. Yang jelas insya-Allah 3 bulan ke depan paling lambat GCM siap diuji. Anytime siap diuji di mana saja, karena mengujinya tak mungkin di sini habis waktu lah kita mengujinya. Mungkin di lagi antri pom bensin nampak sini baca arti dalam arti salat subuh, baca arti, karena waktu kita tak ada. Okey ya, kita berjanji paling lamanya berapa bulan? 3 bulan insya-Allah. Jangan ada yang kita cakapkan dalam salat kita yang kita tak tahu artinya. Kalau hari ini ada yang tak tahu arti tak apa, tapi 3 bulan lagi jangan ada. Misal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa nusuki apa artinya? Ini di pom bensin ini misalnya kan, lagi antri bahan bakar. Wa nusuki, ibadatku, atau haji, teksnya haji tapi maksudnya bukan haji saja, semua ibadat. Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Wajuburni apa artinya? Kalau hari ini boleh lah, 3 bulan ke depan tak boleh. Mesti dapat, harus menyala dia. Rabbighfirli, wahai Allah ampuni aku. Orang yang hari-hari minta ampun kepada Allah, malu itu secara bersengaja, buat lagi. Minta ampun lagi, buat lagi. Minta ampun lagi, buat lagi. Minta ampun lagi, buat lagi. Malu itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Tadi sampai mana? Wallahu a'lam. Dan memadalah kelebihan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bagi orang yang menuntut kemenangan dunia dan akhirat. Perkataan Syekh As-Sanusi. Siapa ini Sanusi? Imam As-Sanusi, salah satu imam mutaakhirin dalam akidah, dalam tauhid, ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah. Salah satunya, tiang utamanya di masa tahun 900 Hijriah sampai ke kita ni adalah Imam As-Sanusi. Jangan pula tak tahu ya, ini tokoh tauhid kita. Perkataan Syekh As-Sanusi telah mengandung oleh 2 kalimat syahadah itu serta sedikit hurufnya akan sekalian barang yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia daripada segala aqaidul iman yang 68 pada hak Allah Ta'ala dan pada hak segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Intaha. Alif hatu singkatan intaha, artinya titik. Jadi di dalam, kata Imam As-Sanusi, salah seorang tokoh tauhid kita, di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di situ hak-hak Allah sudah tersimpan. Makanya orang-orang tua dahulu mengajari generasi di bawahnya,
belajar tauhid itu sifat 20. Sampai ke hari ini ciri-ciri pembelajaran tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah itu ciri-cirinya sifat 20. Kalau ada satu majelis ilmu yang mengajarkan tauhid tapi menolak sifat 20, pastikan itu faham yang menyimpang. Karena sifat 20 itu saudara-saudara GCM dan tuan-tuan sekalian, itu ciri pembelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah yang ditulis pada tahun 240 Hijriah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi mulai sejak itu sudah dikenal sistem pembelajaran tauhid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan istilah sifat 20. Kalau nak dibuka isinya wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyan, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu isinya. Kalau ada pembelajaran atau satu majlis, oh itu tak ada, itu bid'ah, itu tak begitu, cukup uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, pastikan itu menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, sekalipun dia menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harus jelas itu anak-anak muda ya, karena anak-anak muda itu benteng umat, itu benteng masyarakat itu. Kalau anak-anak muda terbangun, masyarakat terpelihara. Kalau anak-anak muda tidur, masyarakat dengan seenaknya dicuri pemangsa ya. Jadi ciri-ciri tauhid kita itu punya ciri. Kalau ada di sana majelis ta'lim, di sana majelis ta'lim, cepat majelis tauhid mengajarkan tauhid, dengan cepat kita tahu itu Ahlus Sunnah apa bukan. Tak lama-lama tahu itu. Kalau dalam pembelajarannya itu menerima atau mengajarkan sistem sifat 20, itu pasti Ahlus Sunnah, baik dia Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Kalau menolaknya atau bahkan menganggap sesat, itu pasti bukan Ahlus Sunnah, sekalipun dia pakai nama kami Ahlus Sunnah katanya. Nah, itu ciri ya. Intah. Sambil jalan, sambil tanya kalau ada yang nak tanya ya. Maka adalah ia 24 hurufnya, dan malam dan siang itu 24 jam, 24 saat, 24 jam maksudnya. Maka tiap-tiap satu huruf daripadanya mengkifarat akan dosa 1 saat, 1 jam. Dan adalah segala hurufnya jawfiyah. Jawfiyah artinya huruf yang di dalam. Makanya tak susah mengucap la ilaha illallah, tidak susah itu, karena hurufnya jawfiyah. Apa itu jawfiyah? Ringan. Orang yang hendak mati pun bisa menyebutnya. Orang yang sudah sakit berat pun bisa menyebutnya. Jawfiyah, ringan. Tapi ada orang yang tak bisa menyebutnya. Pak Ustadz, tidak apa-apa, mungkin ada masalah lain. Seperti di hadapan Nabi pun ada juga orang yang tak bisa menyebutnya. Kata Rasulullah, mana mak orang ni? Udah sakarat. Diajari Nabi mengucap la ilaha illallah, tak bisa sebut. Mana maknya ni? Dipanggil maknya. Maafkan anakmu ini supaya bisa mengucap la ilaha illallah. Kata maknya, agaknya tak termaafkan ku ini anakku ini ya Rasulullah. Awak tak mau memaafkan anak awak ni? Iya, besar sangat ini dosanya ni pada saya, pada maknya. Apa sangat dosanya pada awak? Dicongkelnya mataku. Kata maknya, anakku ini mencongkel mataku, mengeluarkan biji mataku. Agaknya di Indonesia tak ada sedegil-degil anak mencongkel biji mata maknya. Ini dicongkelnya biji mata. Jadi awak tak mau memaafkan? Tak mau ya Rasulullah. Kalau saya ingat itu pedih hati, tak dapat memaafkan. Baik,
Kawan-kawan, kumpulkan kayu api. Kumpul cepat. Dikumpul kayu api. Untuk apa itu ya Rasulullah kayu api itu? Saya nak bakar anak awak ni. Karena awak tak mau memaafkannya, jadi saya tak bisa tolong. Kalau dah saya bakar di sini, mudah-mudahan berkurang besok bakarannya di akhirat. Karena dah saya bakar di dunia, jadi saya bakar ajalah anak awak. Begitu akan dicampakkan, sudah menyala api, akan dicampakkan, berubah hati maknya ni. Sudahlah ya Rasulullah, saya maafkanlah anak saya, tak tega saya menengok anak saya dibakar. Di situ baru bisa orang ini menyebut la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu tuan-tuan, bisa tak bisanya disebut orang yang mau mati bukan karena sulitnya hurufnya, karena halangan ma'rifahnya. Orang yang masa hidupnya sekalipun beribu-ribu kali dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tak pernah hudurul qalbi, tak pernah dia mafhum, dia fahami apa maksudnya, tak ada bekasnya itu. Oleh karena itu kitab tauhid itu menceritakan, menjelaskan maksud la ilaha illallah. Itu sifat 20 itu semuanya menceritakan maksud la ilaha illallah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau nak diringkaskan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Tuhan yang mana tiada? Tuhan yang mana? Yang serupa dengan dia. Ada tak satu lagi yang macam Allah? Sama-sama bisa mencipta langit dan bumi. Ada ke tak? Tak ada. Sama-sama bisa membagi nyawa kepada makhluk. Ada ke tak ada? Tidak ada. Jadi yang kita tidak adakan tu, saudara-saudara, bukan yang disembah orang di luar sana. Jangan. Yang disembah orang Kristen, Hindu, Buddha, bukan itu yang kita tiadakan. Yang kita tiadakan dalam zikir la ilaha illallah ialah satu lagi macam Allah yang mampu menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada. Adakah tak ada itu? Adakah tak itu? Tak ada. Yang tak ada itulah kita tiadakan. Jadi kita mentiadakan yang memang tak ada. Itu maksud la nafiyatu lil jinsi, menafikan yang sejenis Allah. Ada tak satu lagi yang macam Allah? Tak ada. Kita sedang mentiadakan yang memang tak ada. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Tuhan mana yang tiada? Yang macam Allah. Ada tak yang macam Allah? Sama-sama menanggung makhluk, sama-sama mencipta makhluk. Tak ada. Illallah. Hanya Allah sahaja yang punya itu. Hanya Allah sahaja yang bisa itu. Illallah. Kecuali Allah. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikuti cakap orang di luar sana yang menganggap tiada Tuhan selain Allah. Itu yang disembah orang itu bukan Tuhan. Yang disembah Kristen, Hindu, Buddha bukan Tuhan. Yang kami sembah ni saja Tuhan. No. Sepakat seluruh ahli ilmu dalam tauhid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad macam itu belum lagi disebutkan orang yang mentauhidkan Allah. Melainkan i'tiqad yang macam itu jahil. Orang yang tak mengenal Allah namanya itu jahil. Kenapa? Kalau memang benar dia kenal Allah, yang ditolaknya sebagai Tuhan harus macam Allah. Dan itu memang tak ada. Maka kita menolak yang memang tak ada.
Faham sampai di situ saudara-saudara? Jadi setiap kita berzikir, ini yang di dalam kalbu, ini yang di dalam hati kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan macam engkau ya Allah, tak ada illallah, hanya engkau satumu ya Allah. Nafi isbat, ya. Baik. Jaufiyah dibangsakan bagi rongga karena mengisyaratkan kepada bahasanya seyogianya mendatangkan dengan dia daripada khalis rangga, yaitu hati, dan adalah segala hurufnya tiada bertitik isyarat kepada bahwasanya seyogianya bagi orang yang melafaz dengan bahwa sunyi hatinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan memadalah ia 7 kalimat itu, 7 kalimat kata Fakhrur Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu maksudnya Fakhrur Razi. Karena bahwasanya segala maksiat itu tiada ada melainkan daripada 7 anggota, yaitu 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, dan 2 kaki, dan lidah, dan perut, dan faraj. Maka tiap-tiap satu daripada kalimat daripadanya mengkifarat akan maksiat 1 anggota. Dan lagi isyarat kepada bahwasanya segala pintu. Jadi tuan-tuan, statement imam besar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau adalah Imam Fakhrur Razi. Kenapalah begitu besar kali fadilatnya menyebut la ilaha illallah? Kalau dibuka hadis-hadis Nabi, Masya Allah, bukan main banyaknya fadilat yang besar-besar mengucap la ilaha illallah. Periksalah di kitab Bukhari, di Muslim, di Abu Daud, di Tirmizi, pasti anda akan menjumpainya macam-macam fadilat. Di antaranya kata Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah 1 kali saja, hudurul qalbi, hadir hatinya, itu orang itu dibagi Allah pahala yang kalau dinaikkan besok ke daun timbangan, lebih berat bacaannya yang 1 kali itu dibanding dunia serta seluruh isinya. Masya Allah, 1 kali baca. Kita kalau tahlilan malam Jumat bisa 100 kita baca. Kalau habis solat subuh bisa 100 kita baca. Di sini masjid ini masih dibaca. Jangan tinggalkan, minimal habis subuh. Kalau dapat habis setiap solat. Kalaupun tak dapat karena banyak kegiatan lain, habis subuh jangan tinggalkan. 100 kali. 1 kali baca saja, itu pahalanya lebih berat besok di timbangan akhirat dari dunia serta seluruh isi. Kenapa seperti itu sangat besarnya? Kata Imam Fakhrur Razi, karena ini inti rahmat Allah tu ada di dalam la ilaha illallah. Coba tengok, la ilaha illallah itu mengkifarat. Arti mengkifarat, membayar denda. Membayar denda kesalahan yang dibikin anggota badan manusia. Sehingga orang yang mengucap la ilaha illallah illa dakhalatil jannah, kata Nabi, man kana akhir kalamihi inda intihai ajalihi qawla la ilaha illallah illa dakhalatil jannah. Siapapun yang menghabiskan kalamnya, cakap terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga dia. Kenapa bisa masuk surga tapi ada dosa harus ditebus di neraka? Karena la ilaha illallah penebus dosa. Setiap buku-buku badannya ditebus oleh la ilaha illallah. Itu kebesaran la ilaha illallah. Majlis habis 10 menit lagi. Ada tanya jawab, dipersilahkan. Sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kajian atau di luar daripada kajian ini yang dianggap perlu, dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum Bu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu ya, setelah kita dengar bersama tadi, begitu besarnya fadilah apapun ibadah kita dengan hadirnya hati Bu ya.
Jadi apakah ibadah yang bagi yang kami yang fakir gini Bu ya, tidak mampu menghadirkan hati itu tergolong sia-sia, atau apakah ada ganjaran yang lainnya Bu ya? Jazakallahu khair Bu ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak ada yang sia-sia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasab. Tak ada yang sia-sia. Tidak dibebani Allah hambanya lebih dari kemampuannya. Untuk hamba itulah apa yang diusahakannya, untuk orang lain apa yang mereka usahakan. Namun di sini ada amar, ada perintah untuk naik dan naik, naik dan naik. Jangan selamanya di situ. Kalau hari ini kita mampu salat hanya menghadirkan syarat-syarat zahir, rukun yang 13, menghadirkan rukun yang 13, menghindari pembatal salat yang 12, itu syarat zahir. Masuk lagi, tambah lagi, ada lagi syarat batin. Apa dia? Tama'ninah, hudurul qalbi, hadir hati. Jadi setiap bacaan disadari, dan setiap bacaan itu adalah komunikasi langsung kita kepada Allah. Itu setiap orang dituntut berusaha. Bukankah di dalam Sahih Bukhari kita menjumpai setiap hambaku salat, hambaku tu mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi. Itu kita cakap, Allah jawab. Seorang yang mengetahui bahwa cakapnya dijawab Allah karena yang membagi tahu adalah Rasulullah, dan itu ada di Bukhari, tidaklah sama dengan orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu, dia rasa dia bercakap satu arah saja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Orang yang tahu bahwa Nabi sudah memberitahu, ini cakap kita ini dijawab Allah. Jawabannya pun ditulis di Bukhari dan di Muslim. Setiap hamba Allah yang hadir hati membacakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah yang punya alam semesta. Itu dijawab Allah. Hamidani ya abdi, oh hambaku ini tengah memujiku. Allah menjawabnya, itu isyarat kepada kita bersama Allah, kita bercakap kepada Allah, bukan cakap satu pihak. Dah, ini percakapan langsung dengan Allah. Ketika seorang itu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawabnya, hambaku ini telah memujiku dengan hatinya, dengan kalbunya, karena Allah maha tahu dengan kalbu hambanya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa ila aqwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah menengok hati hambanya. Ini dapat ditingkatkan. Bukan tak berguna solat yang hanya membaca dengan baik Fatihah, bukan. Itu sudah baik, tapi harus ada usaha untuk lebih baik lagi. Terus dan terus, berjalan dan berjalan, jangan berhenti. Baik, next. Kalau ada yang nak ditanya lagi silakan. Kalau tak ada, kita lanjut. Silakan. Sedikit lagi lanjutan tadi. Maka tiap-tiap satu kalimat daripadanya mengkifarat akan maksiat satu anggota, dan lagi isyarat kepada bahwasanya segala pintu neraka jahanam yang 7 itu tertutup sekaliannya daripada orang yang berkata akan dia bifadlillahi wa rahmatih. Jadi ucapan la ilaha illallah, kalau dia hadir hati mengucapkannya, itu mampu menutup
menutupkan pintu neraka. Tadi di mahkamah kita ni dah diponis, fulan, karena kamu datang ke akhirat ni membawa amal soleh 10 ton, kejahatan 11 ton, maka mahkamah memutuskanmu sebelum masukkan ke surga harus direndam dulu di neraka. Itu mahkamah. Begitu sampai di hadapan pintu neraka, datang sebutan la ilaha illallah, menutupkan pintu neraka. Orang ni mau dimasukkan, tapi pintu neraka ditutup. Apa yang menutupnya? Bifadlillahi wa rahmatih, dengan rahmat Allah ditutup Allah pintu neraka. Kenapa? Karena yang mau dimasukkan ni siapa? Orang yang mengucap la ilaha illallah dengan hudur qalbi. Jadi tidak sama orang yang berzikir hadir hati dengan tidak hadir hati. Oleh karena itu, saudara-saudara, pastikan kita dengan makna la ilaha illallah, hadir hati. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Tuhan yang mana tiada? Satu lagi yang macam Allah. Itu yang kita tolak. Bukan yang kita tolak yang disembah orang di luar sana. No. Yang kita tolak satu lagi macam Allah. Sama-sama mampu mencipta langit dan bumi. Ada ke tak ada? Jadi kita sedang menolak yang memang tidak ada. Itu baru sah la. La itu dalam grammar Arabik nafiyatul jinsi, menafikan yang sejenisnya. Yang sejenis Allah yang dinafikan. Yang sejenis Allah yang macam mana itu? Yang sama-sama mampu mencipta makhluk, yang sama-sama mampu mencipta langit dan bumi. Itu tak ada. Memang kita sedang mentiadakan yang memang tak ada. Itulah yang akan dibayar Allah sekali ucap lebih mahal harganya dari langit dan bumi. Dalam hadis Bukhari, dalam Muslim, siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia akan dibayar satu kali ucap dengan pahala yang lebih berat daripada langit dan bumi. Masih ada masanya tak? Udah habis? Habis. Baik, kita simpulkan. Awal bacaan kita ini tadi mengingatkan fadilat kepada seorang yang meminta kesaksian kepada batu. Pegang-pegangnya 7 batu tadi di awal. Hei batu, besok awak ikut ngomong ya. Kalau saya besok dinaikkan di mahkamah, awak ikut cakap juga bahawa saya tak banyak pengetahuan apa-apa. Yang saya tahu adalah aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang punya alam semesta ini, yang mengurusi ini semuanya. Tidak ada, hanya Engkau ya Allah. Itu je. Dan Muhammad itu bukan manusia biasa. Dia adalah pesuruhmu, nabimu, rasulmu, kekasihmu. Itu je. Engkau besok ikut ya. Aku sudah cakapkan ini, batu ikut. Maka batu itu menyaksikan. Hikmahnya para ulama menjadikan hadis ini salah satu dalil sunnah pakai batu. Itulah batu tasbih. Memang batu di si sahabat itu belum pakai tali lah. Tasbih kita pakai tali tak? Di zaman itu mana mungkin pakai tali? Alat melubang batu belum ada. Macam mana nak dicucuk tali? Tak bisa. Tapi di zaman itu juga di dalam Bukhari kita jumpai, memang mencucuk batu mereka tak bisa masa itu. Tapi menyimpul kain mereka bisa. Ada sahabat yang lain disimpul bulat-bulat. Satu simpul lagi sini, simpul lagi sini. Itu simpulan itu dijadikannya hitungan zikirnya. Agak mirip agaknya dengan tasbih gitu. Itu hadis itu, kejadian itu, hadis itu dikutip Imam Bukhari, Imam Muslim, ada di Bukhari dan Muslim. Itu menjadi dalil sunnat
batu tasbih. Jangan tak nampak awak itu datang orang besok di luar sana, itu batu tasbih bid'ah, itu orang apa itu punya apa yang biksu itu. Bukan biksu itu. Tengok ke Bukhari, tengok ke Muslim, kita punya itu. Tasbih itu kita punya, bukan biksu punya. Perkara biksu pun membuat juga macam itu, apa salahnya? Silakan, tidak ada masalah. Baik, kita cukupkan saudara-saudara GCM dan tuan-tuan mustami'in rahimakumullah. Mudah-mudahan dikekalkan Allah kita di dalam az-zakirin waz-zakirat. Karena Rasulullah pernah bersabda, kita tutup majlis ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Hadis sahih Bukhari. Sabaqal mufarridun, kata Nabi. Bingung sahabat karena bahasa itu sangat tak biasa itu didengar orang Arab. Sabaqal mufarridun, kalau diterjemahkan, berbahagialah orang yang bersendiri. Ditanya Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apa maksudnya itu berbahagialah orang yang bersendiri? Kata Rasulullah, al-mufarridun, orang yang bersendiri itu maksudnya ialah az-zakirina waz-zakirat, lelaki yang sentiasa berzikir atau perempuan yang sentiasa berzikir. Zikir itu bukan mesti kuat-kuat, la ilaha illallah, ya itu zikir. Tapi yang dalam hati pun zikir juga. Namanya zikir khafi, zikir sir, zikir khafi. Kata Nabi, berbahagialah orang yang sentiasa berzikir, laki-laki dan perempuan. Jadi zikir saudara-saudara tidak hanya di lisan. Bisa awalnya saja dari lisan waktu di atas sajadah, habis itu pergi kerja tak perlu di lisan di sini. La ilaha illallah. Nanti ujung-ujungnya Allah, Allah, Allah. Karena orang yang membiasakan la ilaha illallah sama dengan Allah, Allah, Allah. Coba tengok. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Apa tadi ini Tuhan? Yang mampu mencipta makhluk dari tiada menjadi ada. Itu tidak ada. Hanya Allah. Hanya Allah, 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 Allah. Jadi orang yang mengingat di dalam hatinya Allah, Allah setara dengan mengucap la ilaha illallah. Allahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bagi tanda salawat busra. Silakan yang cantik suaranya agak kuatkan sedikit biar bersyiar dia, biar hadir syiarnya ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Wa ala Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syahidil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syahidil bushra salatan tubashiruna biha
وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بكرامك أجمعين وتب وزكي واعف عمن يقول آمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.